producer, that's putting economic pressure on. I'm not asking you for, I'm not trying to get you in trouble. I know you're... Senator Demokrat Chris Murphy menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah kalah dalam perang melawan Iran. Menurutnya, konflik yang terus berlanjut justru membuat posisi Amerika Serikat semakin lemah, sementara Iran semakin diuntungkan. Kepada NBC News, Murphy bahkan mengatakan dirinya siap mendukung kesepakatan yang buruk sekalipun jika langkah tersebut dapat segera mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Ia menilai semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung Amerika Serikat. Perang ini harus diakhiri, setiap hari perang berlanjut, Amerika semakin lemah, Iran semakin kuat, dan rakyat Amerika semakin terbebani oleh kenaikan harga, ujar Murphy. Murphy juga menegaskan akan menolak tambahan anggaran untuk melanjutkan perang, meski mendukung pengisian kembali stok amunisi Amerika Serikat setelah konflik berakhir. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran belum melakukan pembicaraan langsung dengan Washington. Ia juga mengatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka sebelum Amerika Serikat memenuhi sejumlah tuntutan Iran, termasuk menghentikan blokade laut. Situasi ini membuat posisi Trump semakin sulit. Presiden Amerika Serikat kini menghadapi tekanan dari dua arah, perang yang belum menghasilkan penyelesaian dan dampak ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat Amerika. Kondisi tersebut mengingatkan pada krisis penyanderaan Iran pada 1979 hingga 1980-an ketika 52 warga Amerika disandra selama 444 hari dan krisis tersebut turut memengaruhi posisi politik Presiden Jimmy Carter menjelang pemilu. Bedanya, kali ini bukan warga Amerika yang menjadi alat tekanan utama, melainkan Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan dan pasokan energi dunia. Pekan lalu, pemerintahan Trump sempat optimis kesepakatan untuk membuka kembali selat tersebut dapat segera tercapai. Namun Iran kini justru mengajukan sejumlah persyaratan baru yang membuat proses negosiasi semakin sulit. Di saat yang sama, gangguan terhadap jalur energi global turut mendorong kenaikan harga dan berpotensi memperburuk persepsi publik terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat. Dengan pemilu yang semakin dekat, tekanan ekonomi tersebut dapat menjadi persoalan politik serius bagi Trump. Situasi ini pada akhirnya menempatkan Trump dalam dilema, terus meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan resiko perang semakin panjang, atau menerima kesepakatan yang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan Washington demi mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. گریم ناهمسازی منطقه ادامه میدم. صدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور اسلحه‌ای سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات فولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد بود، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم
ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס ונשלול. Dalam menghadapi persoalan pelik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu biasanya memilih untuk menunda keputusan atau menggunakan bahasa yang memberi ruang untuk bermanuver. Namun kali ini ia mengambil sikap yang jauh lebih tegas terkait rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dalam rapat kabinet pada Minggu, Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Israel tidak menerima dokumen 15 poin yang menjadi bagian dari peta jalan tersebut. Bahkan ia mengulang pernyataan itu untuk menegaskan sikap pemerintahannya. Israel tidak menerima dokumen 15 poin tersebut, ujar Netanyahu. Sikap terbuka ini berpotensi memicu ketegangan dengan Trump. Presiden Amerika Serikat diketahui kembali aktif mendorong penyelesaian konflik Gaza dan sebelumnya menyebut Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan bersejarah dengan Hamas terkait pelucutan senjata kelompok tersebut. Utusan utama Dewan Perdamaian, Nikolai Mladenov, sebelumnya menjelaskan bahwa pelucutan senjata Hamas seharusnya berjalan beriringan dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Artinya, kedua proses tersebut dilakukan secara bertahap dan saling berkaitan. Namun Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Menurutnya, pelucutan senjata harus mencakup seluruh persenjataan, baik senjata berat maupun ringan, dan harus dilakukan secara nyata, bukan sekedar formalitas. Mladenov kemudian memberikan penjelasan yang sedikit berbeda. Ia mengatakan Israel tidak perlu melakukan penarikan sebelum ada bukti nyata dan terverifikasi bahwa proses pelucutan senjata telah dimulai. Setelah senjata dari berbagai kelompok dikumpulkan, diamankan dan dibuat tidak dapat digunakan, barulah penarikan pasukan Israel dari Gaza dapat dilakukan. Di sisi lain, Hamas menyatakan tetap berkomitmen terhadap peta jalan tersebut dan berharap Dewan Perdamaian dapat menekan Netanyahu agar menjalankannya. Namun kesediaan Hamas untuk benar-benar menyerahkan seluruh persenjataannya juga masih menjadi tanda tanya, mengingat senjata dianggap sebagai bagian penting dari posisi dan daya tawar kelompok tersebut di Gaza. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Netanyahu memilih menyampaikan penolakannya secara terbuka, padahal sikap tersebut berpotensi membuat Trump marah. Salah satu jawabannya berkaitan dengan politik dalam negeri Israel. Pemilu Israel tinggal kurang dari 12 minggu lagi dan posisi Netanyahu masih menghadapi tantangan berdasarkan sejumlah jajak pendapat. Dalam sistem politik Israel, Perdana Menteri membutuhkan dukungan beberapa partai untuk membentuk pemerintahan koalisi. Karena itu, pernyataan tegas Netanyahu dapat dibaca bukan hanya sebagai pesan kepada Trump dan Hamas, tetapi juga sebagai upaya menunjukkan kepada para pemilih dan mitra politiknya bahwa ia tidak akan berkompromi mengenai isu yang dianggap menyangkut keamanan Israel.
Dengan kata lain, sikap keras Netanyahu terhadap rencana Gaza Trump tidak semata-mata soal diplomasi dengan Washington. Menjelang pemilu, pernyataan tersebut juga menjadi pesan politik kepada basis pendukungnya bahwa ia tetap memprioritaskan pelucutan Hamas dan keamanan Israel, bahkan jika harus berseberangan dengan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menaikkan perjanjian pertahanan bersama di Mekah saat ketegangan Timur Tengah terus meningkat. Fakta ini dibentuk atas dasar solidaritas Islam. Dilansir Reuters dan Al Jazeera, penandatanganan perjanjian pertahanan bersama Makkah itu dilakukan Perdana Menteri dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Jumat 7 Agustus 2026. Aliansi ini bertujuan memperkuat pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresi. Setiap serangan yang menargetkan salah satu negara akan dianggap sebagai serangan seluruh anggotanya. Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam pernyataannya mengatakan, kesepakatan bersama yang ditandatangani itu terbentuk karena ikatan sejarah yang telah lama terjalin antara ketiga negara. Ikatan persaudaraan dan solidaritas Islam serta kepentingan strategis bersama juga mendorong pembentukan pertahanan bersama itu. Kesepakatan pertahanan bersama antara Riyadh, Ankara, dan Islamabad telah disiapkan sejak lama. Negosiasi dimulai setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan dimulainya genosida Israel di Gaza. Pembahasan makin intensif di tengah serangan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Iran memperluas serangannya ke pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Arab Saudi yang menjadi pos aset dan militer Amerika Serikat telah diserang Iran dan sekutunya Houthi di Yaman. Meski serangan itu belum berdampak langsung ke Turki dan Pakistan, ketegangan regional yang berlangsung memaksa mereka untuk bersatu.
Arab Saudi dan Pakistan memperluas kerjasama pertahanan mereka dengan melibatkan Turki dalam fakta militer trilateral. Kesepakatan ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan terbentuknya arsitektur keamanan baru di Timur Tengah ketika Amerika Serikat dan Iran masih belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Fakta yang ditandatangani di Mekah pada Jumat tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata dari pihak luar terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Dengan demikian, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki berkomitmen untuk memperkuat pertahanan secara kolektif. Kesepakatan ini muncul lebih dari 5 bulan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran yang kemudian berkembang menjadi konflik regional dan mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Meski demikian, ketiga negara berusaha menegaskan bahwa fakta tersebut tidak ditujukan untuk menghadapi negara tertentu. Mereka menyebut kesepakatan ini merupakan hasil dari negosiasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak menggantikan perjanjian pertahanan maupun kerjasama yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing negara. Iran sejauh ini memberikan respons yang relatif tenang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan pentingnya persatuan negara-negara Muslim dan menyerukan agar negara-negara di kawasan lebih mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Namun analis Iran dan geopolitik Timur Tengah dari Klingendahl Institute, Hamid Reza Azizi, menilai Teheran tetap memiliki alasan untuk mengkhawatirkan perkembangan tersebut. Menurut Azizi, waktu penandatanganan fakta menjadi penting karena Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir menghadapi serangkaian serangan dari kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman, serta kelompok bersenjata yang beroperasi di Irak. Ia menilai kekhawatiran Iran bukan hanya mengenai meningkatnya kemampuan pertahanan Arab Saudi, tetapi juga kemungkinan terbentuknya tekanan terkoordinasi terhadap Iran melalui Yaman dan Irak, termasuk tekanan ekonomi yang dapat melibatkan Pakistan dan Turki. Ancaman tersebut semakin terlihat setelah Houthi pada Minggu mengklaim melancarkan serangan drone terhadap fasilitas kilang Saudi Aramco di Jizan. Arab Saudi mengonfirmasi terjadinya kebakaran yang kemudian berhasil dipadamkan tanpa korban jiwa, tetapi tidak menjelaskan penyebabnya. Di Yaman, serangan Houthi juga menghantam pelabuhan Al-Maka di Laut Merah. Sedikitnya 7 orang tewas dan 15 lainnya terluka, sementara sejumlah fasilitas mengalami kerusakan. Houthi mengklaim sasaran mereka adalah gudang senjata. Serangkaian serangan tersebut menunjukkan bahwa fakta pertahanan baru antara Arab Saudi, Pakistan, dan Turki terbentuk ketika resiko keamanan di kawasan masih tinggi dan Iran masih menjadi salah satu pusat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. پرچم نظام رو بلند کردن. نقضان به هر حال در هر تفاهم نامه‌ای اتفاق میفته.
اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم، حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه. این دیگه ادامه کاری است که الان Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Hosseini Khamenei menunjuk mantan Komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mohsen Rezai sebagai perwakilannya di Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. بعدم از تنگه هرمز تخلف کردن. Rezai menggantikan Muhammad Bagir Solkader berdasarkan dekret yang diterbitkan pada Minggu. دستورالعمل‌هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم می‌نویسن عمل کنن عمل نکردن. Dalam dekret tersebut, Khamenei menilai pengalaman panjang Rezai menjadi modal penting untuk menjalankan tugas strategis و tersebut. بعدم درگیری‌ها شروع شد. Rezai dikenal sebagai salah satu tokoh militer senior Iran dan pernah memimpin IRGC selama 16 tahun, termasuk ketika Perang Iran-Irak berlangsung pada 1980 hingga 1988 yang di Iran disebut sebagai pertahanan suci. Sebelumnya, Rezai juga pernah menjadi anggota Dewan Penentu Kebijakan atau Expediency Discernment Council, lembaga yang memberikan masukan kepada pemimpin tertinggi dan berperan dalam menyelesaikan perselisihan antara parlemen dan Dewan Wali. Pergantian ini terjadi ketika Iran menghadapi tekanan besar dari Amerika Serikat, terutama terkait blokade angkatan laut dan perebutan pengaruh atas Selat Hormuz. Sebelum digantikan, Solkader diketahui menyampaikan sejumlah tuntutan Iran, termasuk penghentian blokade Amerika Serikat, penarikan pasukan militer, serta pengakhiran perang secara permanen. Belum diketahui apakah pergantian pejabat ini akan mengubah posisi Iran dalam tuntutan tersebut. Rezai sendiri selama ini dikenal memiliki sikap tegas mengenai Selat Hormuz. Pada Juli lalu, ia mengatakan bahwa mempertahankan kendali atas jalur strategis tersebut bahkan lebih berharga daripada puluhan bom atom. اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. Pekan lalu, Rezai kembali memperingatkan Amerika Serikat bahwa Washington akan menghadapi resiko dan korban jiwa serius jika blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran terus berlanjut. در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن، انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم Karena در itu, بیاریم. penunjukan Rezai dapat menjadi sinyal bahwa isu pertahanan dan Selat Hormuz tetap menjadi prioritas utama Teheran. بعدم از تنگه هرمز تخلف کردن. Masuknya figur militer berpengalaman ke posisi strategis ini juga menunjukkan bahwa Iran kemungkinan ingin memperkuat koordinasi keamanan di tengah tekanan militer dan diplomatik dari Amerika Serikat. Namun sejauh ini belum ada indikasi bahwa pergantian tersebut otomatis berarti perubahan kebijakan Iran. Yang jelas, keputusan Khamenei menempatkan Rezai di posisi penting ketika Teheran masih menghadapi tekanan terkait blokade, perang, dan masa depan akses pelayaran di Selat Hormuz. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه.
Lebih dari 20 kapal perang Amerika Serikat kini telah dikerahkan ke Timur Tengah untuk mendukung operasi militer, termasuk pelaksanaan blokade terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut pengerahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan lalu lintas maritim di kawasan. Dalam pembaruan pada Minggu melalui platform X, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat sejauh ini telah mengalihkan jalur 55 kapal komersial, melumpuhkan 2 kapal, dan menaiki 2 kapal lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap blokade. Sehari sebelumnya, CENTCOM masih mencatat 53 kapal telah dialihkan. Sementara lebih dari 30 kapal lainnya diizinkan melewati blokade untuk membawa bantuan kemanusiaan. Operasi tersebut merupakan kelanjutan dari blokade yang kembali diberlakukan Amerika Serikat terhadap lalu lintas kapal menuju dan dari pelabuhan Iran sejak 14 Juli. Sebelumnya, hingga 4 Agustus, sebanyak 45 kapal komersial telah diperintahkan mengubah haluan selain 2 kapal yang dilumpuhkan dan 2 lainnya yang dinaiki pasukan Amerika Serikat. Salah satu kapal perang yang dikerahkan adalah kapal serbu amfibi USS Boxer, sementara kapal induk USS Abraham Lincoln juga berada di kawasan tersebut untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat. Di tengah operasi yang terus berlangsung, Pentagon juga mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk mempercepat produksi persenjataan. Langkah ini dilakukan karena konflik berkepanjangan dengan Iran menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin menipisnya stok senjata Amerika Serikat. Dalam memo tertanggal 5 Agustus, Wakil Menteri Pertahanan Steve Feinberg memberikan waktu maksimal 21 hari kepada para pemimpin industri pertahanan untuk menyerahkan rencana guna mempercepat pengiriman dan meningkatkan kapasitas produksi sejumlah persenjataan penting. Juru bicara Pentagon, Sim Parnell, membenarkan keaslian memo tersebut. Ia mengatakan kebijakan itu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan anggaran pertahanan tahun fiskal 2028 dan sejalan dengan upaya pemerintah membangun kembali industri pertahanan Amerika. Menurut Parnell, Pentagon perlu memperbaiki sistem pengadaan yang dinilai terlalu lambat dan kompleks agar Amerika Serikat mampu memproduksi persenjataan yang dibutuhkan militernya dengan lebih cepat, terutama di tengah meningkatnya ancaman dan berlanjutnya konflik di kawasan.